Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN 108 Universitas Tadulako yang berada di posko Desa Kalkunangka, sekarang berada di destinasi wisata Bambatuno. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Kepala Desa Kalkunangka. Jadi hari ini kami mau mewawancarai apa saja yang ada dalam destinasi ini dan mengapa ia menjadi alasan utama dibangunnya destinasi wisata ini. Ya, bersama Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi bagi kita semua. Jadi alasan utama daripada pembangunan wisata ini adalah menjadikan tempat ini menjadi tempat hiburan bagi warga. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan dana desa ini supaya bisa produktif penggunaannya. Nah, karena dengan pembangunan wisata yang menjadi skala prioritas pembangunan desa secara nasional, itu memungkinkan berpotensi untuk mendatangkan PAD. Nah, karena selama ini PAD kita belum ada. Jadi itu tujuan utama daripada pembangunan wisata ini. Ya, kita sudah mendengar alasan utama mengapa destinasi wisata ini dibangun, yaitu sesuai yang dijelaskan oleh Kepala Desa di tempat ini. Pertanyaan kedua Bapak, sejauh mana progres pembangunan destinasi wisata ini, dan untuk target waktu penyelesaiannya itu di tanggal kapan, atau mungkin ada estimasinya sudah yang sudah diperkirakan untuk pembangunan destinasi wisata ini? Yang pertama adalah pembersihan lokasi wisata, dan yang kedua adalah pembangunan jalan rawat beton yang ada di dalam, sekaligus tangga-tangga wisata yang ada. Kedua ada gazebo dan ada gudang, tempatnya kami menyimpan alat-alat yang ada di wisata. Dan insya Allah tahun depan, ini kan untuk tahun ini saja, jadi akan berlanjut di tahun depan, tahun 2025, dan kami sementara menyusun rencana kerja pemerintah desa tahun ini. Itu tadi penyampaian dari Pak Kepala Desa sejauh mana progres pembangunan mengenai destinasi wisata ini, dan sesuai dari informasi Pak Kepala Desa bahwa rencana pembangunan ini akan terus berlanjut hingga di tahun 2025. Ya. Yes, pertanyaan ketiga Bapak, fasilitas apa saja yang nantinya akan tersedia di destinasi wisata ini? Ya, itu tadi yang saya sebutkan tadi, ada gazebo, ada nanti playing box, ada panjat tebing, dan ada nanti kolam yang kami akan bikin dibangun pada tahun 2025. Dan banyak lagi yang tidak sempat saya sebutkan di sini. Ya. Fasilitas tadi kita sudah dengar apa saja yang akan dibangun, yang terutama itu ada kolam, ada juga flying fox, dan ada beberapa gazebo nanti yang akan dibangun dalam destinasi wisata ini. Selanjutnya Bapak, ini dari sekian lamanya pembangunan wisata ini hingga nanti akan menuju ke 2025, untuk sekarang tantangan apa yang sedang dihadapi oleh Bapak dan juga para pekerja di sini dalam membangun destinasi wisata ini? Ya, tantangannya adalah karena material agak susah dibawa, karena tidak ada akses mobil atau kendaraan lain yang bisa tembus ke wisata. Nah, pada akhirnya material itu dipikul dulu, kemudian dilansir pakai motor, kemudian terkadang dipikul kembali sampai di tempat itu. Itu tantangan utamanya. Yang kedua, tantangan yang tidak bisa hindari adalah cuaca yang selama ini curah hujan cukup tinggi, sehingga progres ini agak lambat. Tapi kalau saya lihat progresnya di atas 70% sudah progres pekerjaan.
Tadi ada beberapa tantangan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Desa Kalukunangka, yang dimana salah satu faktornya itu adalah cuaca. Dan memang sekarang di desa ini sekarang lagi musim hujan. Jadi faktor yang menjadi penghambat untuk pembangunan destinasi wisata ini adalah cuaca juga. Jalan-jalannya juga agak setengah mati untuk dilewati sampai ke tempat ini. Iya, lanjut. Bapak, bagaimana dukungan dari pemerintah dalam pembangunan destinasi wisata ini? Ya, justru pemerintah menjadikan pembangunan destinasi wisata ini menjadi skala prioritas. Bukan hanya daerah saja, ini adalah program pemerintah yang menjadi skala prioritas secara nasional dari tahun ke tahun semenjak adanya dana desa. Tapi ya kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan baik-baik dana desa yang ada untuk membangun pariwisata ini, dan nantinya akan bisa kita kembangkan lagi ke destinasi. Sementara ini kan kita berada di Batu Alam, Istana Batu Alam, yang kami berikan nama Istana Batu Alam, dan kami akan kembangkan ke destinasi wisata air terjun yang ada di dalam 1 kilo dari tempat ini. Ya, gitu. Ya, itu tadi penjelasan dari Bapak juga bagaimana pemerintah sangat mendukung terkait pembangunan destinasi wisata ini, dan juga ini menjadi harapan bahwa ketika dibangunnya destinasi wisata ini bisa menjadi pemasukan untuk desa. Ya. Yang terakhir Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana proses pembangunan dari pembangunan dari destinasi wisata ini, dan juga ada beberapa tantangan yang dihadapi, dan juga ada rencana juga yang direncanakan seperti fasilitas tadi, Flying Fox dan juga gazebo. Tentunya ada harapan tersendiri bagi Bapak dan juga warga desa di sini. Harapan terbesarnya ketika destinasi wisata ini sudah dibangun. Iya, artinya harapan besarnya tadi itu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan tempat-tempat hiburan yang sangat langka di Pasangkayu. Karena di Pasangkayu ini sangat jarang ada yang mengelola destinasi seperti ini, dan sedikit saja desa-desa atau daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang seperti ini. Adapun yang lain itu kan di pantai, ya itu kebanyakan di pantai. Jadi kami coba memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kami kelola, kita desain sedemikian rupa sehingga bisa menarik pengunjung datang ke sini. Dan harapan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan PAD yang cukup untuk membiayai pembangunan yang selanjutnya. Demikian wawancara kami KKN 108 di Desa Kalukunangka bersama Pak Kepala Desa, dan inilah destinasi wisata yang ada di Desa Kalukunangka di Dusun Bambatuno. Dan harapan kami juga anak KKN 108, destinasi wisata di tempat ini bisa menjadi daya tarik dan juga pemasukan bagi masyarakat. Dan karena bisa kita lihat panoramanya dan alamnya sangat luar biasa, sangat indah, dan rekomendasi untuk bisa datang ke tempat ini. Satu lagi, saya merasa bersyukur juga dengan kehadiran mahasiswa yang lalu, yang seniornya kita semua ini, yang angkatan sebelumnya itu membuka wawasan kami untuk bisa bekerja untuk membangun wisata. Karena KKN yang selama ini dikirim ke kami selama tiga angkatan ini, itu adalah fokusnya adalah wisata yang prokernya itu kan 70% dari kampus, yang nuansanya semua adalah wisata, dan 30% ada di desa. Itu tambahan dari saya. Itu tadi penjelasan bagaimana awalnya perencanaan pembukaan destinasi wisata ini, bagaimana destinasi wisata yang dibangun, itu semua awalnya terjadi dari
KKN angkatan sebelumnya, dan harapannya juga ketika destinasi wisata ini telah dibangun bisa harapannya bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat di tempat ini. Ya, demikian untuk wawancara kami bersama Pak Kepala Desa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.